pertama yaitu membagi-bagi, memperinci yang telah dikumpulkan. Yang kedua membagi-bagi kemudian mengumpulkannya. Ayat Quran surah As-Zumar ayat 42 tadi. Ya, ada kitab lain memberikan contoh. Quran surah As-Zumar ayat 42, Allah yatawaffa dan seterusnya. Allah memegang jiwa ketika mati, itu contohnya dia beri contoh. Jadi dua hal atau jiwa yang mati, yang belum mati pada ayat ini dikumpulkan dalam satu hukum yang sama. Yang sama yaitu maut, tentang kematian. Kemudian hukum ini diperinci masing-masing, yaitu menahan yamsik untuk jiwa yang telah mati dan melepaskan bagi orang yang belum mati, yursil melepaskan. Itu sudah diperinci-perinci. Sudah diperinci. Yang kedua, membagi-bagi kemudian mengumpulkannya. Membagi-bagi kemudian mengumpulkannya. Kaum idza kharabu darru taduhu dan seterusnya. Wa hawahu naf'an fi asyaihin naf'ahu. Sifat terpuji. Jadi mereka mamdu adalah kaum bila mereka memerangi, mereka menyiksa musuh-musuh. Mereka menyiksa musuh-musuh. Jadi saya ulangi, mereka adalah kaum bila mereka memerangi, maka mereka menyiksa musuh-musuhnya atau mencari keuntungan bagi pengikut-pengikutnya. Jadi syair ini sifat terpuji mamdu. Kaum idza kharu darru adu. Pada syair ini bagi-bagi dua hal, yaitu satu menyiksa musuh-musuh. Jadi intinya sifat terpuji yang enggak terpuji bagi mereka baru ada uhu. Yang kedua mencari keuntungan bagi pengikut-pengikutnya. Ya itu mencari keuntungan bagi pengikut-pengikutnya. Sekarang kita lanjutkan lagi yang terakhir, jamu matafri wa taksim. Nah, ini ada 3 gabungan. Yang pertama dikumpul, kemudian bersama dengan dipisahkan. Itu mengumpulkan beberapa hal dalam satu hukum yang sama, kemudian dipisah-pisahkan dan dibagi-bagi. Kemudian dipisah-pisahkan, kemudian dibagi-bagi. Quran ayat 100 sampai 108. Yauma yatil takallamu nafsun istihi faminhum syaqi. Itu surah ayat jadi ayat 108 dibagi-bagi, diperinci. Dikala datang hari, yauma ya'ti, suatu hari tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan izinnya, maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Adapun orang yang celaka, maka tampaknya neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik napas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selamanya, selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhan menghendaki. Sesungguhnya Tuhan maha penyayang dan seterusnya. Jadi intinya seperti itu.
Lafaz nafsu mempunyai cakupan banyak. Bisa diri sendiri, kemudian dikumpulkan dalam satu hukum yang sama, yaitu tidak dapat berbicara. Tidak dapat berbicara kalau bisa dilihat di Quran surah Ar-Rum, surah Hud ayat 105 dan 108. Jadi yang pertama nafsu, itu jam'unya nafsu. Kemudian dalam satu hukum yang sama, yaitu tidak dapat berbicara, kemudian dipisah-pisahkan. Dipisah-pisahkan satu golongan. Dipisahkan, ada sa'idun, ada syakiyun, ada yang bahagia, ada yang binasa. Ada hadis itu macam-macam orang-orang nanti, ada sa'idun syakiyun fi dunia wa sa'idun fil akhirah, ada sa'idun fi dunia wa sa'idun fil akhirah, syakiyun fi dunia, syakiyun fil akhirah. Ada macam-macamnya, ada orang. Jadi saya ulangi, nah, menjadi dua golongan. Nah, dibagi dua, dipisahkan menjadi dua golongan, sa'idun syakiyun. Keduanya dibagi, ada yang mendapatkan nikmat, dari golongan itu yang mendapatkan nikmat, ada yang mendapatkan siksa. Itu dibagi, baru sudah dibagi-bagi, baru dipecah-pecah. Itulah beberapa kaitannya tentang jamaah al-jam'u ma tafriq. Ini salah satu ilmu yang terbaru bagi kita. Dulu pertama saya ajarkan, alhamdulillah kita bisa terapkan di dalam Al-Quran, kaji tes Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Selanjutnya kita pindah mubalaghah. Sudah dijelaskan tadi Muhammad Idrus secara jelas dan gamblang. Mubalaghah pengertiannya, mubalaghah. Jadi intinya seperti dalam bahasa Indonesia biasa disebut gaya hiperbola, mubalaghah, hiperbola. Sigat mubalaghah yang berarti sangat dalam ilmu saraf. Jadi atau istilah balaganya bermakna melebihkan, ayyada al-mutaqal, melebihkan, mubalaghah. Dalam bahasa Indonesia disebut gaya bahasa hiperbola. Dalam ilmu saraf namanya yang berarti sangat. Oke. Mubalaghah, aqsamul mubalaghah, sebagaimana yang dikemukakan tadi Muhammad Idrus, ada beberapa hal. Yang pertama tablik, yang kedua igraq, yang ketiga adalah al-qulub. Yang pertama tablik. Tablik, apabila suatu ungkapan itu mungkin terjadi baik secara logika maupun realita, itu tablik. Apabila suatu ungkapan itu mungkin terjadi baik secara logika maupun realita, baik secara nyata maupun secara realita. Ya, sudah dijelaskan tadi terperinci oleh Muhammad Idrus. Menurut Wahbah Suhaili, tablik masih bisa dipandang sebagai suatu bentuk keindahan tablik. Balik. Yang kedua al-iqra. Apabila suatu ungkapan menggambarkan sesuatu yang secara logika tidak mungkin terjadi, tapi menurut realita mungkin terjadi. Secara logika tidak mungkin terjadi, tapi realita kenyataan di tengah-tengah masyarakat mungkin saja terjadi. Terakhir adalah al-ghulub. Al-ghulub, apabila suatu ungkapan menggambarkan sesuatu yang baik secara logika maupun realita tidak mungkin terjadi, namun menurut kenyataannya mungkin. Jadi saya ulangi, menggambarkan sesuatu yang baik secara logika maupun realita tidak mungkin terjadi. Namun menurut Ibnu Qudamah, yaitu ungkapan berlebih-lebihan bisa digunakan apabila disisipi kata hampir-hampir. Itulah
beberapa hal yang kaitannya tentang mubalaghah semuanya ada di contohnya sudah jelas tadi yang dibaca oleh Muhammad Idrus. Inilah yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, saya tanya dulu pertemuan keberapa Mi? Terus pertemuan berapa terus? 6? Pertemuan berapa ketua? 6 sekarang? Keti. 6 Ustaz. Berarti minggu depan 7 deh. Ya Ustaz. Oke. Kalau mau meet, insya Allah bisa minggu depan. Meet semester. Go. Meet. Wah, gampangnya soalnya, insya Allah. Deh, insya Allah. Udah? Ya, Ustaz. Bagaimana? Oke. Mungkin inilah yang saya sempat sampaikan. Kita tidak bisa terlalu lama. Samping juga Niken jam Kenapa? kita. Kenapa saya jadi host? Apa? Mesu ya seru pasti. Jam diketik di foto saja baru PDF deh. Tadi di telepon Pak Zakaria Karena bilang Ki bagaimana nanti sistem pengumpulannya Pak, langsung bilang Bapak. Diketik. Serius di foto, dapat di bilang tadi PDF. sudah Bapak. Furni. Saya di mana, Cak? Ada Kak di Celuk Bel, Pak. dari Kabar Joy. Muhammad aku selesaiin baru mau masuk. Niken bagi tugas besok nih bagi tugas. Bye guys, bye. Jadi bye.